user, welcome to Mixer, di mana kita ngomongin tentang art dan apa aja yang lagi hot di art community. Kenalin, aku Tanti sebagai host kali ini. Dan aku Astri sebagai co-host untuk episode hari ini. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin AI art atau Artificial Intelligence art. Ini agak kontroversial sih. Iya, untuk sebagai iya. episode pertama ini kontroversial, tapi it's juicy. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan kita tentang AI art, kita bakal ngomongin dulu apa sih AI art itu kan. Nah, menurut Oxford Languages, teori AI art itu adalah teori dan perkembangan sistem komputer sehingga mampu mengerjakan tugas yang pada normalnya memerlukan intelijen atau kecerdasan manusia seperti persepsi visual, pengolahan suara, pembuatan keputusan, dan penerjemahan. Ini jadi masuknya tuh kayak yang sering dipakai kayak itu nggak sih, kayak Mesin. Ya, Halo Google. Siri, Alexa. Cuma kalau yang aku tahu sih ya, kalau soal AI itu rata-rata tuh dipakai buat ini sih, buat yang hal-hal pokoknya tuh kayak scientific atau enggak yang programming gitu. Tapi kalau misalnya yang buat di sehari-hari tuh, ini kemasukan kayak pengolahan suara, terus pembuatan keputusan penerjemahan tuh, berarti Google Translate itu masuk AI. Iya kak? Aku baru tahu, aku pikir tuh Google Translate tuh cuman kayak orang masukin arti-artinya kayak by hand gitu loh, kayak apa sih? Kayak kamus tapi versi digital. Kurang tahu ya kalau itu. Soalnya kita bukan anak itu sih ya, bidang Gue bukan bidang kita, bukan. Jadi mungkin kita tidak tahu, kita bukan pro, kita hanya di sini untuk ngobrol. Iya. We're just here for fun. Oke. Terus kalau misalnya intro seni ini apa nih? Jadi kalau gimana ya, kalau seni itu in a sense itu lah kayak ekspresi atau pengaplikasian kemampuan kreatif dan imajinasi manusia. Jadi kayak bisa dibilang kayak tipikalnya sih ya dalam bentuk visual seperti lukisan lah atau pahatan, di mana karya yang dibuat itu diapresiasi untuk keindahan dan emosinya. In a way it's called the art of Renaissance. Iya, itu dari the book of the art of Renaissance. Oh my god. Kita harus nyari sesuatu yang kredibel Oke. Biar harus nyari kredibel. Kita harus kredibel. Ntar aku detik sama dosen gak lucu. We need to be credible. Okay, so I'm sorry. It's from the art of Renaissance. Yes, It's a book. The definition. Jujur nggak tahu, aku cuma nyari doang dan setelah itu. Okay. Untuk penulis The Art of Renaissance, thank you. Nah, terus kalau misalnya AI art itu, menurut magazine Artland, seni yang dibuat dalam menggunakan bantuan artificial intelligence. Jadi ya seni yang dibuat oleh mesin, gitu kan? Iya, in a way. Dan inilah yang menjadi sebuah kontroversi dalam art community, because like ini seni yang harusnya dibuat oleh manusia tapi malahan dibuat oleh mesin. Iya. There's something lacking, right? Yeah, dan ini sih karena gimana ya? Jujur kalau kataku kayak AI art tuh juga baru search itu baru ini nggak sih? Mungkin tahun lalu ya kayak AI art. Jujur kayak ada dari TikTok gak sih? Iya, dari TikTok. Gak sih kayak yang filter itu. Jadi itu semenjak itu baru rame gak sih? Iya, semenjak awalnya mungkin kayak senang-senangan kan itu, cuman tapi lama-kelamaan makin ngelunjak. Iya, terus kayak apa sih dari art community-nya sendiri itu banyak yang anti ya. Iya, aku anti. juga anti karena aneh gak sih? Ya aneh-aneh aja sih. Mungkin itu kan jadi apa yang kita bahaskan selanjutnya, yaitu tentang kenapa AI itu kontroversial. Yes. Dan ini kayaknya agak tidak perlu dijelaskan. Karena tolonglah kita mikirnya sendiri. Itu kayak AI itu kan sesuatu yang dibuat oleh mesin ya. Terus kayak ya it's not nggak natural aja gitu loh, kayak sedangkan seni itu dari yang penjelasan tadi kan juga bilang seni itu sesuatu yang dibuat oleh emosional manusia sendiri dan itu kayak sebuah ekspresi gitu kan. Nah, sedangkan kalau AI itu kan ya mesin. Iya, mesin. Oh, iya aku lupa. Kita tuh belum menjelasin gitu gimana caranya how AI art works. Ya kita lupa. Iya, monggo. Oke, jadi gimana ya? Jadi itu kalau AI art itu basicnya itu kamu harus kayak punya mesinnya dulu lah intinya. Mesinnya tuh contohnya tuh maybe aku lupa ya.
Wait, Midjourney, astaga, Oh, Midjourney. Oh yang itu. Iya kan kalau Midjourney sering kan dipakai orang-orang. Jujur aku pernah sih pakai. Itu gimana sih cara makainya? Yang itu bukan sih kayak kita ngasih kayak misalnya kita ngasih nama kita gitu terus gitu nggak sih? Oh iya ya. Nah, Jadi kayak I think it basically applies to every AI. Jadi itu kayak kita tuh di situ ya pertama harus pakai mesin misalkan kayak Midjourney. Terus di situ di programnya itu kita harus kayak masukin prompt gitu. Misalkan kita pengen masukin apa alam, terus kita nulis nature, misalkan nature, terus animal, clear sky, flowers, sea, not sea, lake, ya something like that. Jadi dan itu dari mesin itu dia bakal nge-generate gambar dari apa prompt-prompt yang kita tulis. Itu kurang lebih kayak gitu sih sepengertian aku. Nah, jadi yang balik lagi ke pertanyaan pertama itu kenapa AI controversial? Yang pertama itu yang aku tahu tuh adalah dari cara pembuatan AI art-nya itu. Kalau AI art itu kan kita kayak yang dibilang tadi itu kita lebih fokus ke kumpulan kata-kata kan. Misalnya kita pengen bikin kayak lukisan tentang castle gitu. Kita pasti bilangnya kayak castle, something royalty, something grandeur, something kayak gitu kan. Dan itu kayak everybody can do that. Semua orang bisa bikin itu kan, cuma milih-milih kata doang. Sedangkan kalau misalnya kita gambar secara natural itu kita perlu nyari konsep, kita perlu nyari inspirasi terus kita perlu kayak bikin sketsa yang it takes a lot of time and a lot of energy. Jangan lupa materialnya. Materialnya mahal. Ya itu yang kayak juga membuat salah satu itu enggak sih? Yang membuat kita para seniman bokeh. Iya, itu juga kayak yang I don't know kalau kataku because like karena bahannya mahal, jadi kayak harus I don't know, itu lebih berharga. Ya lebih berharga karena dari segi materi dan ide kan itu kayak kita butuh. Nah, iya. Kayak itu yang bikin mahal dari sebuah art. Nah, terus yang kedua yang kontroversialnya juga orang pada yang debatan tuh apakah artis tuh beneran artis? Ya, menurut aku sih bukan, mereka bukan seniman karena pertama apakah mereka tuh tahu rasanya duduk jadi seorang siswa di SMP terus ngegambar di kertas dengan those cringy art styles. Apakah mereka pernah merasakan seperti itu? No, aku rasa mereka tidak. Yeah. Mereka kayak baru-baru kali ini bilang it's AI art, I create something. I create. No. Ya, aku juga ngerasa sih kayak I don't think AI artist. I don't think they even should be called artist. Ya kan? Itu karena maksud bener kayak dia kan cuma ya mereka kayak nggak ngerasain effortnya tuh mikir promptnya ya. Mereka tuh kayak nggak ngerasain apa yang kita rasakan. Iya gitu. Jadi kayak dia tuh kayak cuma ngetik kan dari situ dan di situ tiba-tiba langsung muncul gitu gambar kayak gambar yang kamu mau gitu. Dan nggak melewati kayak proses-proses kayak dimana kita latihan, kita nyari referensi, gali-gali Pinterest setengah jam. Nah iya makanya kan, jadi kesan tuh kayak mereka tuh effortless lah, nggak ada effort gitu buat ini tiba-tiba blok gitu. Iya kan? Kayak ya dan terus kayak di audacity ya udah. Tuh untung aku nggak punya teman sih yang AI artis, untungnya sih ya. Sumpah kalau misalnya ada aku selesai. Iya, side eye. Tolong TikTok terdiam. Oke, jadi terus kan berarti kan emang kita udah establish kan ya kalau AI artis tuh buat kita itu bukanlah a real artist kayak dibandingin sama kayak yang lukis, yang gambar, yang mahal. Yang apalah something like creating kayak penyanyi gitu kan. Ya kesel mereka tuh kayak semua energi mental, otak, semua kayak harus dimasukin untuk menjadikan sebuah karya. Iya kan? Apa yang dilakukan AI, mereka cuma nulis ketik doang kan keluar lah. Nah, jadi ini bakal kayak membuka sebuah discussion again. Is AI really an art? AI art especially. Bagaimana? Jadi gimana ya? Kan gimana udah gimana ya? Gimana ya? Gimana? Jadi ya kan udah di-establish nih kan mereka tuh effortless ya, nggak ada usaha lah, no effort itu cuman ya ngetik jeng jadi. Jadi dari segi skill itu sebenarnya nggak ada mereka, nggak ada skillnya gitu buat to produce art.
karena mereka ngetik kan. Dan mereka Ini simpelnya ngetik lah. Sebenarnya aku juga kurang tahu ya kalau kayak program-program atau like lebih mendalamnya aku juga kurang tahu. Dan apa sih? I assume mereka tuh kayak ngetik, nulis prompt, I don't like edit something lah. Terus udah jadi. Itu there's no skill at all. There's no at all. nggak kayak mereka tuh gimana ya, kayak cuma yang ngetik doang. Nggak kayak kalau misalnya contoh dari kamu kalau misalnya mau bikin karya tuh gimana? Gimana ya kalau aku bikin karya? Gimana? Ya palingan ya kalau buat aku pribadi ya, pertama aku nyari ide dulu kan yang jelas, nyari referensi lah. Aku mau gambar apa gini, aku mau gambar ini gitu, udah plek. Nah terus kita nyari lagi referensi yang lebih mendetail kan. Kalau pas itu kan masih kayak ngawang-ngawang ya, masih yang general. Terus kita makin aku mau gambar, misalkan mau gambar orang, terus aku pengen dia gambar sambil makan apel. Terus kan oke, udah nih the second phase. Terus besok mungkin aku bakal nge-sketch kalian mulai kayak apalah doodle nanti aku mau kayak gimana nih, kayak gini. Yang pokoknya rough itu lah ya. Draftnya lah. Kasarnya nanti kalau setelah kayak trials and error, ya habis trial and error tuh saya udah ketemu nih kayak nih posenya bagus buat aku, ya udah habis itu dipindahin lah di kanvas lah atau di kertas. Terus ya cuman bikinnya tuh proses juga lama. Iya kan. Kalau misalnya aku sendiri sih, jujur aku kalau misalnya mau gambar tuh kayak tiba-tiba inspirasi nongol aja gitu baru dateng gitu kan. Baru abis itu aku nyari ya inspirasi, baru aku nyari kayak sesuatu to back it up. Kayak suatu kayak misalnya aku pengen gambar apa ya? Bingung deh aku mau ngasih contoh. Misalnya aku pengen gambar gitu, aku pasti ke Pinterest lah, entah kemana. Terus yang paling aku mas tuh mindahin sketsa ke media yang pengen aku bikin, soalnya kan aku tradisional ya. Jadi aku pasti bikin sketchbook dulu, baru ntar aku pindahin ke, biasa aku sih ke watercolor paper. Jadi aku ya ngeselin karena pertama skalanya beda, dan kedua mereka gendol-gendol gitu loh, ada teksturnya kan susah gitu. Dan baru ngerjain itu pun kalau misalnya aku melukis 1 hari gak jadi, paling cepat 3 hari. Wow, iya paling cepat 3 hari. Ini lebih kayak ini nggak sih, kayak niat kita juga. Iya niat sih juga kayak kadang-kadang tuh kayak aduh males banget ya gambarnya, kayak kalau misalnya gak mood pasti hasilnya gak bagus, jelek. Iya, jadi itu pun yang bikin sebenarnya di proses itu bikin lama tuh ya, kadang-kadang inspirasi nongol, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada mood gitu, mau ngerjain ada ini. inspirasi tapi gak ada mood tuh paling sering sih. Iya, kayak aduh gitu. Nanti kayak tiba-tiba ada ide baru muncul di tengah jalan, terus tiba-tiba nyampe rumah lupa. Iya. Tuh sedih sih. Kalau aku ini kayak kadang-kadang tuh kayak kalau udah ngerjain, terus aku ada ide tuh kayak aku kadang-kadang kayak menyampingkan. Nah iya. Ya itu I'm guilty of that. Same. Oke, balik ke segi pengetahuan. Nah, menurut kamu secara gimana? Kalau aku sih, ya pasti mereka nggak tahu lah. Kalau misalnya dibandingin sama kita seniman-seniman yang menggambar baik itu digital ataupun tradisional, pasti kita awalnya mulai dari tradisional dulu lah, baik digital kan. Kita pasti mulai dengan kertas sama pensil dulu kan. Kita pasti mulai dengan cara proporsi, kita ngelihat kayak pose, kita ngeliat kayak ekspresi. Kita awal belajar dari the very bottom of art. Gitu kan, baru kita naik gitu kan, kita manjat gitu kan. Dibandingkan kalau misalnya mereka tuh cuman kayak apa ya? Ya cuman kayak ngetik doang, kayak mereka cuman aku pengen ini, aku ngetik ini, terus tiba-tiba enter keluar gitu kan. Nggak kayak kita aja gitu loh. Dan skillnya kan kita secara skill sama pengetahuan lebih banyakan kita dong. Kita kayak kalau misalnya kita pengen gambar kayak orang mukanya kayak begini tuh, mukanya kayak half face gitu, kita mesti kayak begini. Kalau misalnya dia nengadah ke atas mesti kayak begini, perspektifnya gimana. Terus kalau misalnya kita mau gambar proporsi orang tuh kayak gimana. Terus kalau kita mau gambar tangan tuh kayak bagaimana? Apakah AI bisa gambar tangan? Tidak. Mereka bikin gini gimana? Mereka bikin gini gimana? Gak ada jarinya coy. Jarinya mah Jarinya kadang 4, kadang-kadang cuman blur, cuman kayak gambar AI mungkin bagus, tapi kita bisa membuat detail. Yeah, kita konsisten. That's like the weakness-nya tuh. Karena mesin ya, weakness-nya AI itu AI di situ nggak sih, karena dia mesin dia ya mereka nggak tahu aslinya gimana. Iya, dia harus diajarin dulu kan. Nah, terus kalau aku sih ya mungkin kalau art kan tadi kan disebutan emosinya. Gimana ya kalau disebutin agak mungkin kalau dari segi emosi, kalau kita nggak tahu dia itu AI art, mungkin kayak nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang aku kan ngeliat beberapa AI art tuh it was
good tapi hampa. Nah, udah. Hampa aja gitu. Sama kadang-kadang kalau misalnya AI itu kadang-kadang kayak itu cuman kayak campuran antara gambar kan, terus kayak It kayak doesn't nggak make- nyambung. Ya it doesn't make sense Gitu kan, gitu. nggak nyambung itu kan kayak ini tuh Ini apa? prospeknya apa, ininya backgroundnya apa maksudnya Ya, nih. tapi mungkin kan ada sih art, aliran art yang kayak gitu kan. Ya tapi kan mereka ada bisa dijelasin gitu loh maksudnya gimana gitu kan, karena orang yang bikin juga paham. Mereka aku bikin ini gambar jamnya tuh kayak agak ngeleot begini karena ini Apakah- surrealism gitu kan, karena ada- ini melambangkan kalau time is fleeting, something like that gitu kan. There's an emotion. Ini juga apa ya? Ini ada sih kayak kritikus seni. Jerry Saltz. Ya, jadi Saltz. Jadi dikutip dari kayak magazine Artland. Ya, I'm gonna use English ya ini. Yeah, sure. So the art critic itself recently point out that AI produce poor quality art, or as he put, pretty crapola illustration. I mean, like it's a crap basically, Yes. a crap illustration. And he also believes that most AI art lacks imagination or creativity. Jadi kayak Ya kurang imajinasi. gak ada sama- imajinasi, sama kreativitas kan. Iya, jadi kayak maksudnya tuh it's not original kan. Pasti ya rata-rata kalau kita lihat AI art tuh pasti tuh ada Sesuatu hal yang udah kayak udah ada. Dia cuman kayak nyampur Jadi kayak there's intinya not, kayak daur ulang karya. yeah, there's nothing wrong with daur ulang karya if it's like you do Nah, it. tapi masalahnya ini kayak semua karya daur ulang sama Iya, dia, coy. jadi kayak apa sih? Kadang-kadang sometimes it imitates other art. Nah, ini kita bakal lanjut And- lagi ke topik berikutnya, yaitu kenapa artis itu menolak AI art. Itu pertama-tama karena tadi copyright kan. Karena AI itu sebenarnya mereka tuh ngambil gambar-gambar lukisan-lukisan yang dibuat oleh digital artist atau artist in general yang mengupload karyanya ke internet terus tuh dicolong. Iya. They're basically thieves. Yeah. mereka pencuri. There are thieves gitu kan. Iya, kan ini kan Mbak kayak nyinggung tadi kan agak awal-awal kan sebenarnya karena AI itu kan mesin. Ya. Dia program. Jadi dia tuh intinya kayak Kita nggak perlu ngasih sesuatu. kita harus itu ngajarin dulu, ngajarin the machine untuk bisa nge-produce hal ini. Dan aku pernah baca tuh cara mereka kayak ngajarin mesinnya itu untuk tuh produce that kind of art tuh adalah dengan ngambil an existing art buat dijadiin ini kan, iya nggak sih? Iya. Buat dijadiin Boleh jadiin kayak bukan referensi sih. kayak Ya apa bahan ya? pembelajaran gitu, tapi iya, ya mereka nggak bisa nge-develop punya mereka sendiri Iya, karena jadi- mereka cuma bisa kayak by the book gitu loh. Iya, jadi kan? iya kan, dan mereka terinspirasi dari ini, cuma tuh kayak tidak ada ciri khasnya gitu loh, ciri khas No art dari style. ya ciri khasnya sendiri. Jadi kayak I don't know, itu kayak jadi in a way art thief itu kan, karena dia tidak mereference tidak sebut kayak credits Iya. gitu dan basic, tapi itu adalah art seorang lain gitu kan. Jadi ya it's kind of art thief. Karena iya nggak sih, ya emang artis kan, soalnya kayak kalau misalnya kita lihat juga tuh they have the originality, nggak ada originalitas karena mereka tuh cuma make sesuatu yang udah diupload ke mereka, yang udah dikasih ke mereka, gitu kan. Terus Waktu, nah ya waktu. mereka nggak perlu banyak waktu sih gue bilang, nggak sebanyak kalau animators, pelukis. Iya. Ya, Iya. mereka nggak perlu banyak waktu kayak. Ya mereka nggak makan banyak waktu dalam gambar sama dalam memperbaiki skills mereka gitu kan. Kayak ya kita kan perlu latihan, kita latihan berapa tahun-tahun ya. Aku aja sama sekarang belajar 8 tahun masih gitu-gitu aja. Iya, ya berdinamis lah. Itulah kan setiap orang ada apa sih kayak their time gitulah. Apa ya bahasanya aku lupa deh. Pokoknya kayak nggak usah buru-buru. Setiap orang tuh ada ininya. Ya nggak ngerti lah bahasanya, aku lupa. Terus dari kenapa seniman menolak AI juga karena usahanya, mereka nggak banyak usaha coy. Dibandingin sama kita yang
yang kita yang latihan bertahun-tahun, kita yang ngeluarin banyak biaya untuk art stuff, untuk Materi. untuk material kita, terus sama kita yang make otak kita untuk nyari ide, brainstorming, terus kita make energi kita untuk melukis, bener ngambil pensil, ngambil brush, terus kita gerakin tangan kita untuk melukis, mengaplikasikan semua itu usahanya banyak. Sedangkan AI art Ya seperti yang sudah kita omongkan, cuman ketik-ketik. ya. Terus yang poin terakhir yang aku bilang itu adalah nggak original, nggak ada emosi, machine based, it's boring to be nggak ada variasi aja. Cuman mungkin kayak kita bedain kali ya machine based kan, soalnya ada beberapa art form art tuh kita yang pakai tapi digital. medianya kan digital, Tapi yeah. mereka masih digital tuh cuman kayak ngebantu, tapi karena dibantu bukan berarti itu lebih mudah. Enggak. Untuk semua orang digital artist di sana, aku tahu gimana rasanya kalau kalian tuh ngewarnain di layer yang salah. But that's the process. Itu sebuah proses. That's sebuah proses dan It's all about everything, orang pasti juga ngalamin hal kayak gitu kan. Nah, tapi ini kalau misalnya kita ngomongin antara kontroversial, antara kontroversial dengan tradisional sama digital, FYI ini juga terjadi pas lagi kamera tuh awalnya terciptakan tuh kan. Orang tuh dulu kan pas lagi orang-orang bikin potret kayak keluarga, kalau lukisan kayak foto sekarang gitu kan, mereka pasti komisi itu kan, seniman-seniman buat ngelukis mereka gitu. Nah terus semenjak kamera datang, terus yang awalnya mesti dilukis sama orang profesional sekarang boleh diambil dalam in a matter of seconds, itu mereka kayak merasa terancam gitu kan. Dan mereka juga awalnya mikir kayak pas lagi kamera terbuat tuh mereka mikir it's the end of art gitu kan. Iya sih. Iya kan? Tapi pada akhirnya kita kayak ngelihat kalau misalnya seni fotografi sama seni lukis tuh beda jauh banget, karena ya dari spek aja kita beda gitu kan. Kalau kalau fotografi juga kita perlu usaha coy. Iya. Kayak orang yang materi, ikut lomba-lomba materi mereka juga perlu sabar kan. Iya, terus ada skillnya kan. Ada skillnya juga. Skill untuk dapat gambar yang bagus tuh gimana. Jadi yang kamera tadi itu it's still a form of art, karena ya there's still techniques behind it. Masih ada kayak practice, ada sesuatu yang perlu dilatih gitu kan. Iya, kurang lebih kayak ya itu juga terjadi kan ya sama yang digital gitu. Ada yang orang bilang digital art itu bukan art. Ya, I think that's enggak Itu sih, bukan, karena mereka pada awal juga pasti mulai dengan kertas dan pensil. iya proses kan, orang pasti dari awal tuh pakai tradisional dulu baru digital. Biasanya. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya orang dari digital langsung juga bisa sih. Iya bisa sih. Tapi ya rata-rata pasti mulainya dari kertas sama pensil dulu. Iya. Baru mereka di-upgrade gitu kan. Atau enggak kadang-kadang bisa aja kayak dari tradisional, terus dia tuh gambar, terus dia kayak ngewarnain sisanya tuh di digital kan tuh that's art. Yes, that's art. Kan that's art. That comes to our closing statement. Apakah orang menghasilkan AI art pantas untuk disebut seniman? Menurutku enggak. Enggak juga sih. Enggak. Apakah mereka pantas disebut seniman? Tidak. Karena Tidak. ya dari jabaran kita yang panjang lebar. Yuk, kayak kan bisa lah lihat conclusion-nya. Conclusion-nya sebenarnya tidak ya. Iya, tidak. Ya itu disgrace dok. It's a disgrace to the arts. It's a disgrace to the arts. Oke. Sangat berapi-api ya kita pembicaraan ini. Karena emang harus berapi-api. It's something that's important to our pastry. Iya Ini sesuatu yang penting. Dan dengan itu kita akan meng-closing ya guys. Kita udah selesai ngomonginnya karena udah jam ini udah malam juga. Iya, meskipun masih ada rapat ya, habis ini. aku juga ada tugas aku habis ini, banyak lah ngerjain tugas. Sebagai seorang mahasiswa, ya pasti mahasiswa kapan sih nggak tugas? apa ya tidur. Iya. Ya untuk itu kita sudah selesai ya guys. Jangan lupa untuk ngecek Instagram, TikTok, YouTube kita dan Spotify, karena kita juga bakal upload di Spotify untuk kalian yang nggak bisa nonton tapi bisa dengerin. Ya, atau nggak males lah nonton tapi cuma pengen mau dengerin doang. Ya jangan lupa juga nge-TikTok kita karena kita banyak konten, dan juga jangan lupa nonton vlog. Ini kita bakal apa sih namanya, promosiin semua konten user karena kita perlu konten. Iya, please jangan lupa like and subscribe.
kepada konten YouTube kita. Lain ya. Terus follow juga podcast di Spotify. Yes. Oke, bye. Bye guys. Udah? Kita bakal masukin link di bawah ya. Oke, bye-bye. Bye.